Jadi perlu kami sampaikan bahwa undang-undang keolahragaan ini diundangkan itu 15 Maret 2022, berarti baru ya 6 bulan lah ya, 6-7 bulan. Menjadi dan ini memang salah satu usul inisiatif DPD RI ketika itu pada tahun sidang 2020-2021. Dan tentu saja sebagai pengganti undang-undang sistem keolahragaan nasional yang disusun oleh DPD RI, karena sebagian besar atau lebih dari 50% itu adalah merupakan norma baru, maka dia menjadi undang-undang pengganti. Jadi dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan, kalau undang-undang itu perubahannya lebih 50, maka undang baru itu. Tapi kalau perubahannya itu tidak lebih dari 50%, maka dia hanya sebagai pengganti saja. Kenapa kemudian norma-norma RUU keolahragaan tersebut penting untuk diubah? Karena memang dia mengatur pertama soal alokasi anggaran olahraga yang bersumber dari APBN, APBD sedikitnya 2%. Saya tidak tahu apakah APBD kita sekarang sudah 2% atau belum. Saya tidak tahu persis, karena memang di undang-undang dibunyikan ya. Kemudian juga penguatan dan pengembangan pada sport tourism misalkan. Bagaimana itu? Tapi saya gembira sekali belakangan karena dia Pak Wakil Gubernur intens sekali bikin agenda olahraga di Danau Toba. Ini menjadi bagian, mungkin ini bagian dari sport tourism juga lah ya. Ke depan agenda-agenda kegiatan lain juga bisa diprakarsai oleh yang lain-lain juga. Kemudian penguatan peran pemerintah sebagai regulator, dan lahirnya undang-undang ini saya kira ini memastikan bahwa pemerintah berkepentingan besar untuk melahirkan regulasi. Dan tentu saja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang MD 3, naskah RUU keolahragaan ini disusun oleh DPD, kemudian disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai undang-undang yang kemudian alhamdulillah kemarin sudah kita sahkan. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya. Di sini ada pertanyaan, mungkin karena kasus Kanjuruhan itu ini akhirnya seperti badai olahraga kita. Kita sebenarnya kecewa kalau yang disalahkan itu supporter, karena supporter itu adalah aset. Di dalam pertandingan olahraga ada 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama sarana prasarana olahraga, yang kedua komponen olahraga itu atlet, pelatih, dan ofisial, yang ketiga adalah supporter. Tanpa supporter nggak ada itu pertandingan olahraga, nggak akan berani. Nah, bagaimana di undang-undang baru itu diatur Pak sampai ke supporter? Saya lihat itu sampai diatur, dan sudah cukup bagus undang-undang yang baru. Supporter itu harus dibina. Klub yang tak punya supporter itu klub yang bincang. Klub harus punya supporter, tapi supporter harus dibina. Syukur alhamdulillah Sumatera Utara ini PSMS punya supporter, ada Smegoliga, ada Kampak, banyak. Tetapi semuanya tertib. Mohon izin kalau di luar negeri, klub itu supporter bayar Pak. Mau jadi supporter dia daftar, ada uang iurannya. Cuma keuntungannya beli merchandise-nya dia ada diskon. Kalau dia beli tiket rusak 1 tahun kandang umpamanya, dia mungkin diskon 50%, tapi tidak bisa dialihkan. Dan itu betul-betul jadi aset. Ya Indonesia mungkin sebagian besar supporternya bisa dibayar, disiapkan nonton gratis, disiapkan seragam, itu masih. Ya karena kita belum begitu maju lah, belum menjadi industri sebenarnya. Industri masih tingkat pusat, tingkat daerah belum. Harusnya olahraga itu menjadi industri. Ada pertanyaan dari Pak Dedi kepada kami mengenai standarisasi. Semua kejuaraan itu ada standarisasi. Dari mulai tingkat paling rendah pencak, cabang olahraga, kejuaraan ada standarisasi. Apakah persyaratan wasit harus punya lisensi? Ya kalau di sepak bola lisensinya ada sampai 4 tingkatan. Kalau di otomotif kebetulan saya ini punya lisensi internasional untuk ini. Mudah-mudahan kita kalau stadion nanti betul-betul ada standar FIFA. Bahkan standar FIFA sekarang Pak tak boleh ada lintasan di dalam lagi. Kalau dulu kan bergabung sepak bola dengan atletik, di dalam ada lintasan atletik. Sekarang stadion standar FIFA tidak boleh ada lintasan. Supaya apa? Supaya penonton lebih dekat kepada lapangan. Jadi nontonnya betul-betul nyaman. Nah, kalau kita lihat
GBK kita itu saya nggak yakin juga kursinya terlalu lama. Saya sudah pernah nonton 110.000 penonton di Cina, dia punya stadion kapasitas 110.000. Kita dapat paling atas, nontonnya beli tiket apa nih? Kami beli tiket itu kalau kita di sini namanya beli di luar itu catur Pak. Nonton atletik beli catur kan? Paling atas, nampak tuh pakai teropong gitu. Nah, makanya kita pun di sini nggak perlu bangun stadion besar-besar seperti itu, cukup 50.000. Tapi standar FIFA. Dapat kami sampaikan Abang bahwa pada Pemprov Sumatera Utara menyikapi kejadian kemarin sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama itu kemarin kita melaksanakan doa bersama. Kita melaksanakan doa bersama yang dilaksanakan oleh Pemprov beserta unsur Forkopimda, seluruhnya berhadir, kemudian juga seluruh supporter dari SMAC, dari Kampak, dari Kinantan, kemudian dari PSDS, kemudian dari Taul United, semua berkumpul di forum ini yang langsung dipimpin oleh Pak Gubernur, melakukan doa bersama, dan pada saat itu juga diadakan penandatanganan kesepakatan untuk pelaksanaan supporter damai. Dan untuk menanggapi masalah yang untuk menyampaikan unek-unek dari supporter lah, masalah kanjuruhan, kami dari supporter keluarga besar SMAC Hooligan khususnya, pertama itu mengucapkan turut berduka cita atas kepergian saudara-saudara kami keluarga besar Aremania, dan di sini kami sangat kecewa, sebenarnya sangat kecewa. Kecewanya untuk kita sampaikan itu kepada pihak keamanan. Kita sangat kecewa karena kita tahu selain di lapangan itu kita tahu yang masuk ke dalam lapangan itu penonton yang di dalam lapangan. Kenapa kenapa tidak dipikirkan? Kenapa mesti gas air mata itu ke tribun yang tidak bergerak dari tempatnya? Di situ kita kecewanya. Sementara kalau dibilang ada kerusuhan, itu kan yang di dalam lapangan, bukan di tribun. Jadi kenapa gas air mata itu diantar ditembakkan ke tribun-tribun? Karena di tribun itu bukan orang tua pun ada di situ, anak-anak ada di situ, itu kita kesalkan. Norma standarisasi yang terdapat pada pasal 91 tahun 2007 ini secara aturan memang sangat baik, secara aturan sangat baik. Inilah yang saya sebutkan tadi, ini peran Dispora ini lemah di sini. Di poin-poin penyelenggaraan ini tadi sesuai pasal 91 tadi. Poin-poinnya lemah, kenapa? Karena yang muncul di situ adalah panitia penyelenggara, kemudian keamanan, kemudian pembiayaan, kemudian SOP, dan hal-hal yang mendukung lainnya. Jadi kadang-kadang kita dilompatin, pemerintah provinsi ini dilompatin, atau memang hanya sekedar penyedia sarana saja. Itu saya juga kurang memahami bahwa kadang-kadang penyelenggara ini sering panitia penyelenggara ini hanya seperti saya tadi ya, Pak Kadis pinjam tempat saya kasih. Saya kan nggak bisa tanyakan mana. Apa paling saya bilang kepada seluruh panitia penyelenggara melalui administrasi tertulis, Anda melaksanakan kegiatan ini, meminjam tempat ini dengan catatan A, B, C, D, E, tidak boleh melanggar, tidak begitu. Itulah yang terjadi sekarang ini, sehingga Dispora dalam fungsi tentunya harus memfasilitasi setiap kegiatan event olahraga yang berlangsung, apakah itu yang memang dikelola oleh profesional maupun pemerintah. Dari 65 cabang olahraga yang dipertandingkan, ada 34
di Sumatera Utara, tapi itu Jakarta ada dua di sana yang sama. Pokoknya berkuda ada di Sumut, ada di Aceh. Kemudian sepak bola ada di Sumut, dua disiplin, futsal dan sepak bola wanita, di sana sepak bolanya. Total menjadi 34. Sebenarnya ini yang memerlukan sarana spesifik tidak banyak. Contohnya renang kita ada Unimed, ada Senayan, Pak Kadispora dengan gubernur akan merenovasi, tidak bangun baru. Kemudian yang perlu dibangun itu apa? Stadion Madia, itu untuk atletik di Pak Kadis, tapi sudah siap, mungkin tinggal dibangun aja Pak ya, dan sudah jalan. Kemudian cabang-cabang spesifik lainnya squash itu harus dibangun, tapi itu pun tidak mahal sebenarnya. Karena saya hitung squash itu kalau dengan gedung dengan parkir segala macam nggak sampai 30 miliar pas squash. Makanya kebetulan sahabat Pak Diri juga ketemu pusatnya, dorong kita harus, tapi itu nggak ada masalah, bangunnya pun nggak lama itu, 1 tahun selesai. Jadi cabang-cabang spesifik itu tidak banyak di sini, yang paling banyak di Aceh. Yang lain kita bisa menggunakan gedung olahraga. Ya. Hoki ada indoor outdoor, yang outdoor bisa kita buat, yang indoor pun bisa di dalam gedung. Walaupun nanti akan dibangun. Kemudian kita ada terikat, itu juga di lapangan bola bisa dibuat. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita bilang kita tidak lihat, karena kami lebih banyak fokus kepada renovasi Pak Kadis ya. Sumut dan Aceh akan mendapat satu masing-masing stadion. Nilainya sebesar 1,8 T baik di Sumut maupun di Aceh. Dapat kami sampaikan progres pada hari ini sampai dengan hari ini bahwa ini sudah kita rapatkan dengan Kemen PUPR mengenai detail engineering design dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan pembangunan stadion 1,8 T ini. Ini akan berada nanti dibangun, kita arahkan berada di Sport Center Desa Sena. Saya bersama anggota ini yang mengundang kita semua. Terima kasih atensi yang diberikan atas undangan yang kami sampaikan bersama Pak Kadispora. Ya, saya kira tadi pelayanan saya itu Bang Budi yang mau datang, Pak Bang Budi nanti sampai kemarin itu bagi saya sebetulnya kalau Bang Budi yang datang. Itu saya juga Pak Kadispora mengatakan ini kehormatan luar biasa bagi kami. Bang Jo juga makasih banyak, Bang Jo terima kasih informasinya, dan saya juga terima kasih barangkali pertanyaan yang kami sampaikan kemarin sudah diberikan melalui forum tertulisnya. Terima kasih. Bang Maulid bilang, tak semangat Bang, kita sama-sama dukung PSMS. Kemudian PSMS ke depan makin pakai lah ya, supaya dia makin semangat nontonnya, meskipun barangkali masih ada pembenahan di sana sini baik tim maupun sarana prasarana yang lainnya yang jadi faktor pendukung untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya kira demikian, terima kasih barangkali selanjutnya.